Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Remaja Masjid Rodotul Jannah, rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang cukup jauh dari kota Probolinggo, yaitu Al-Mukarram Ustadz Fuad Abdul Wafi. Kita akan bincang-bincang, bicara syariat sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ustadz Muzammil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ustadz. Alhamdulillah lama tidak berjumpa, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, Ustadz. Ini kami dari Remaja Masjid Rodotul Jannah, atas nama Remaja Masjid Rodotul Jannah, ingin sedikit sharing atau ingin menanyakan terkait beberapa hal yang mungkin nanti bisa memberikan pencerahan kepada saya pribadi dan juga kepada adik-adik Remaja Masjid Rodotul Jannah. Pertama kami ucapkan selamat datang Ustadz Wafi di Dusun Sumber Cangelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan betah dan juga mudah-mudahan sering kita bisa komunikasi silaturahim. Baik Ustadz, kita ingin bicara dengan tema yang mungkin sedikit agak berat ya, agak sensitif karena dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman, pencerahan kepada para pemirsa terkait tentang fenomena saat ini. Kita ketahui seperti yang kita ketahui di dunia, khususnya di Indonesia, itu sedang terjadi wabah pandemi COVID-19 atau Corona yang sudah berlangsung mungkin hampir 2 tahun dan sangat lebih 2 tahun ya, dan dampaknya sangat banyak sekali, utamanya di bidang ekonomi, termasuk juga di bidang pendidikan, bahkan juga di bidang amaliyah syariah, amaliyah yaumiyah ya. Jadi kegiatan syariat, kegiatan keagamaan, ibadah utamanya itu juga mohon maaf agak terganggu seperti itu. Kita tidak normal melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Mungkin untuk ke ekonomi, kemudian pendidikan, kita sam'an wa ta'atan kepada pemerintah. Namun yang mengganjal di hati Ustadz ini terkait tentang ibadah. Ibadah kita yang biasanya sudah ke masjid, walaupun mohon maaf kami pribadi masih juga banyak absennya juga ke masjid. Tapi kadang sedikit hati itu sedih. Yang biasanya kita datang ke masjid kapan saja dan kita bisa rapat, kemudian merapatkan barisan, soft, kemudian bisa sharing, ta'allum di masjid, ibadah, qiraah, baca Quran. Itu kadang atau pada saat ini di media-media sosial utamanya itu ada pelarangan dan bagaimana sih dalam kacamata syariat Islam seperti itu. Dan kita yakin dan insya Allah kita akan mengikuti sam'an wa ta'atan terhadap syariat yang sudah benar-benar dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan memang sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pendapatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Muzammil yang telah memberi kami kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari panjenengan. Sebenarnya ini sangat sulit saya jawab karena memang saya sendiri juga merasakan bahwa sekarang kegiatan-kegiatan agama sudah mulai berkurang dengan sebab pandemi yang terjadi pada saat ini. Kalau kacamata syariat sejauh ini yang saya pelajari, yang saya baca, ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kalau dalam kegiatan masjid, sekarang kan selama pandemi memang ada beberapa masjid yang ditutup Ustadz. Memang itu sangat dianjurkan ditutup ketika ada pada daerah yang sangat zona merah ya, zona yang memang di sana terdapat banyak virus corona ya, virus corona, maka masjid juga ditutup. Penutupan masjid seperti ini bukan hal baru Ustadz. Dulu di Mesir
Imam Ibnu Hajar juga tidak setuju ketika ada istighosah bareng-bareng. Sampai waktu wabah yang mengenai Mesir ini, pernah masjid ditutup itu sangat lama, Ustaz. Jadi masjid pernah ditutup sangat lama karena virus sangat parah ketika itu. Jadi memang penutupan masjid bukan hal yang baru, ya. Dulu saat Mesir terkena wabah yang sangat parah juga masjid itu ditutup. Makanya saat itu istighosah bersama-sama tidak diperkenankan. Kalau daerah yang masih zonanya kuning, masih hanya beberapa orang yang terpapar virus corona, maka tetap kita harus melaksanakan ibadah dan kegiatan sebagaimana semestinya. Apalagi di daerah yang zona masih hijau. Zona hijau ini maksudnya aman dari virus corona, aman dari penyakit, maka di saat itu kita sangat dianjurkan untuk melakukan kegiatan sebagaimana semestinya. Nah, kemudian yang saya heran sampai saat ini, kenapa orang-orang yang berada di zaman hijau mulai ikut-ikutan orang-orang yang ada di zona merah, Ustaz? Iya. Nah, jadi meskipun masjid tetap terbuka, tetap gak rame. Iya. Ada di zona kuning, masjid tetap terbuka sangat lebar, tapi tetap tidak ramai. Maka dari itu kita yakin bahwa segala penyakit itu turunnya dari Allah dan Allah yang menyembuhkan. Cuma konteks fikih dalam hal penyakit kita harus mendahulukan pemahaman dokter. Itu fikih. Kita dalam memahami fikih harus seperti itu, Ustaz. Jadi ketika dokter mengatakan oh ini A, maka kita juga harus ikut A. Apalagi mayoritas dokter yang berkata seperti itu. Dalam konteks fikih seperti itu, Ustaz. Jadi kalau memang kaitannya dengan hukum agama, maka kita lebih mendahulukan para ulama yang lebih tahu terhadap hukum-hukum agama. Kalau hukum kesehatan, maka kita harus lebih mendahulukan dokter. Dalam konteks fikih seperti itu. Dan juga Ustadz, di masa pandemi seperti ini, yang sebenarnya harus kita fokuskan itu adalah penyebaran kemaksiatan. Nah, kenapa kok penyebaran kemaksiatan harus kita fokuskan, harus kita bukan lenyapkan istilahnya ya, harus kita kurangi ketika kita melihat orang-orang bermaksiat, khususnya contohnya seperti minum-minuman keras. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan Ustadz, pada tahun 18 Hijriah, saat gubernur saat itu adalah Ubaidillah bin Al-Jarrah dan khalifahnya adalah Sayyidina Umar. Waktu itu kan banyak kaum muslimin yang minum minuman keras, sehingga oleh Sayyidina Umar, gubernur Ubaidillah bin Al-Jarrah ini diperintah untuk menghukum orang-orang Islam yang minum minuman keras. Lantas Sayyidina Umar berkata, di tahun ini akan terjadi musibah. Benar, ternyata datanglah yang bernama virus Ta'un Amwas. Nah, berdasarkan cerita itu berarti kita harus lebih fokus kepada membatasi kemaksiatan yang terjadi. Jadi dikurangi. Ketika ada teman kita, saudara kita, atau kita melihat kemaksiatan, ayolah kita bersama-sama memberi nasihat. Ketika tidak mampu, memberi arahan atau memberi mereka jabatan sekiranya mereka nanti sibuk kepada hal-hal yang baik. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kalau boleh saya simpulkan, jadi memang kita tidak perlu takut ya terhadap virus corona ini, dan tidak perlu juga terlalu berani ya. Jadi harus seimbang, kita tetap waspada, tetap menjaga protokol kesehatan, tapi kita juga harus pinter. Kalau memang di zona hijau, ya kita harus rajin melaksanakan ibadah di masjid utamanya, sekaligus kita bisa mendoakan yang lain seperti itu biar hijau semua seperti itu. Mungkin juga hal ini berkaitan dengan
apa hadis Nabi yang ada di lagunya Roma itu Ustaz ya. Jadi jagalah 5 sebelum datang yang 5 gitu. Sehat sebelum sakit dan gitu. Jadi sebelum ada corona seharusnya kita sudah maksimalkan dulu kemarin. Jangan ujuk-ujuk sekarang malah teriak-teriak mesti kok ditutup seperti itu. Jadi pada intinya sesuai dengan jawaban dari jenengan, berarti kita harus sam'an wa ta'atan kepada pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah. Di zona-zona merah tetap beribadah di rumah seperti itu. Dan di zona-zona hijau kita bisa maksimalkan kembali sholat berjamaah beribadah di masjid. Begitu Ustadznya. Kemudian Ustadz terkait tentang wabah ini masih nggih. Adakah mungkin cara atau ikhtiar-ikhtiar batiniyah ya. Ikhtiar-ikhtiar apa istilahnya ya? Dalam yang bisa kita lakukan untuk sebagai tameng lah, sebagai apa namanya pelindung dari ya semua mara bahaya, khususnya yang virus corona ini. Mohon jawabannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya itu masalah mungkin amaliyah yang bisa menjadikan kita terhindar dari virus corona, Ustaz, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab para ulama, kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat yang pertama. Jadi membaca sholawat adalah salah satu obat agar kita terhindar dari sebuah virus. Nah, yang pertama Ustaz. Yang kedua, kita harus ada ikhtiar yang zahir. Nah, contohnya seperti yang dianjurkan oleh dokter Ustaz ya. Jaga jarak ketika ada di zona merah Ustaz ya. Jaga jarak, kemudian kalau kata dokter Tirta itu Ustaz, yang penting makan enak gitu. Ya. Jadi obatnya virus itu yang penting makan enak, tidak usah banyak pikiran. Nah, itu sebenarnya bagus. Karena Imam Ibnu Sina yang beliau itu juga ahli dalam kedokteran, beliau mengatakan orang yang banyak pikiran, ya, sumpek itu sudah penyakit. Sehingga penyakit ketika masuk sedikit, pikiran sumpek jadi besar Ustaz. Makanya tidak jarang orang-orang yang ya mohon maaf tadi ya, orang-orang kaya yang sering makan enak itu ketika pikirannya sumpek itu langsung kena stroke, langsung kena darah tinggi. Itu aslinya pikiran. Karena 50% penyakit seseorang itu dari pikiran. Kalau pikiran tenang, makan, tidak usah banyak pikiran, insya Allah sehat Ustaz. Kalau amaliyah batin, insya Allah baca sholawat, memperbanyak baca sholawat itu bisa menjadi obat corona. Juga kalau mati Ustaz ya, sekarang kan corona banyak orang yang mati, sehingga orang-orang mengatakan corona itu adalah penyebab kematian. Oh, tidak bisa ya. Kata para ulama itu ta'addadatil asbab wal mautu wahid ya. Sebab memang banyak tapi mati tetap mati gitu. Mati tetap mati. Tidak bisa karena kena corona. Oh, tidak bisa Ustaz. Jadi corona bukan benda yang dapat membuat kita mati. Kalau secara ilmu tauhid kita bahkan bisa murtad kan, mengatakan ada sesuatu yang bisa membuat kita mati selain Allah. Nah, jadi tetap Allah yang menentukan kita mati, entah nanti terkena penyakit apa. Contohnya banyak Ustaz orang sehat yang langsung mati tanpa kena apa-apa. Nah, jadi kita tidak boleh meyakini corona ini akan membuat kita mati. Jangan terlalu berani, cuma jangan terlalu takut lah, seperti itu. Kita santai-santai saja. Lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dokter, dan apa yang dianjurkan oleh para ulama Ustaz. Seperti banyak baca sholawat, termasuk seperti sholawat burdah. Sholawat burdah itu dalam beberapa keterangan itu kan memang sholawat yang paling hebat. Bahkan ada ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan membaca burdah 1 kali 70 kali lebih hebat daripada membaca dalailul khairat ya. Jadi satu sholawat burdah bandingannya dalailul khairat 70 kali. Cuma kalau mati Ustaz, tetap mati. Meskipun baca burdah sampai subuh 1000 tahun Ustaz, tetap mati kalau mati Ustaz. Begitu. Jadi sebabnya banyak, tapi yang menentukan mati tetap Allah. La yastakhiru sa'atan wa la yastakdimun. Tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan pernah maju. Beda halnya kalau Nabi Ustaz ya. Dalam cerita itu kalau Nabi Musa dihampiri oleh malaikat Israel ditampeleng sampai matanya keluar itu, Nabi Ustaz gitu. Makomnya lain dengan kita. Nah, atau Nabi Ibrahim yang ketika malaikat Israel masih izin mau mencabut nyawanya, beliau Nabi, bukan
bukan kapasitas kita. Makanya Sayyidina Ali sebelum wafat, Ustaz, ini perlu dibuat pegangan. Sayyidina Ali ketika mau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, beliau itu sebenarnya sudah dijaga oleh para sahabat di depan rumahnya. Sayyidina Ali gak mau. Loh, kalau memang saya sudah akan mati, kalian percuma jaga rumah saya gitu. Akhirnya para sahabat pulang. Kemudian Sayyidina Ali waktu mau mengimami sholat subuh, buka pintu langsung oleh Abdurrahman bin Al-Muljam ini, wajahnya dihantam sama pisau, Ustaz. Makanya beliau disebut karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Menurut Imam Abu Zahroh dalam fatwanya, kenapa disebut dengan memuliakan wajah? Karena pertama kali yang dibunuh adalah wajahnya, menurut Imam Abu Zahroh. Terlepas dari khilaf ulama. Jadi kalau memang sudah mati, orang yang pakai atribut lengkap, pakai masker 10 tetap mati, Ustaz. Bukan hanya corona. Nah, Raja Namrud menantang Allah itu, ya, menentang kaum muslimin waktu itu, ternyata mati dengan nyamuk ya. Ya, seperti itu mungkin, Ustaz, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas masukan-masukannya dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan kita semua. Pada intinya tidak perlu terlalu takut terhadap virus corona ini, karena yang menentukan umur kita, hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita minta perlindungan pada Allah, Ustadz, ya. Dan tetap minta panjang umur yang barokah manfaat itu, Ustadz, ya. Mungkin itu yang paling penting untuk kita semua. Mungkin demikian sharing-sharing kita dengan Ustadz Wafi pada kali ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan bisa sharing-sharing kembali dan bisa mencerahkan saya pribadi dan juga adik-adik Remaja Masjid, khususnya Masjid Rawdatul Jannah. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya tutup dengan membacaan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.